2025 segera datang. Nah, 2025 ya kamu kayak gimana sih buat teman-teman Aquarius ya yang sudah menunggu karena Aquarius ini biasanya hari keberapa gitu ya teman-teman ya setelah yang lainnya. Nah, kita lihat yuk ya, kita lihat bagaimana 2025 ya seorang Aquarius ini dengan semua perjalanan-perjalanan perjuangan-perjuangan dari 2025 2002 sekian gitu kan ya sebelum-sebelumnya. Apakah ya hal-hal yang sudah kamu usahakan di tahun-tahun sebelumnya itu berbuah manis di 2025. Nah, kita bakalan lihat ya teman-teman ya. Aquarius yang masih belum pada subscribe di channel Oracle Card Indonesia di 2025, let's go yuk segera ya. Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, dan juga channel yang ini nih yang sedang kalian dengarkan. Yang masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe ya. Dan juga buat teman-teman semua yang sampai 2025 ini aja masih belum pada tahu gimana caranya ya untuk bisa private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Dan juga buat kamu yang masih belum tahu nomor WhatsAppnya Oracle Card Indonesia ada di bio ya, ataupun ada di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Kalian tinggal klik aja teman-teman ya. Yuk baca yuk. Apa sih kita denger ya readingan buat kamu Aquarius. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, yuk kita lihat secara overall, secara general seperti apa ya. Seperti dengan readingan kali ini ya, yang juga secara general. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita akan lihat secara general seperti apa 2025 ya kalian seorang Aquarius. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu French song. Okay. Alright. Ini mesti balance nih teman-teman ya, mesti imbang apa yang memang dikeluarkan, apa yang didapatkan ya di 2025 ini ya. Jangan cuma pengeluaran doang, tapi juga pikirkanlah mengenai pemasukan. Pemasukan doang gitu kan, tapi tidak pernah yang namanya dikeluarkan, itu juga jangan ya. Dalam artian ya, segala sesuatunya kudu imbang. Jadi kalau misalkan kamu membantu, pastikan kamu bisa membantu diri kamu sendiri terlebih dahulu. Kalau misalkan kamu berbuat adil ke orang lain, pastikan kamu juga berbuat adil ke diri kamu sendiri terlebih dahulu. So ya, banyak-banyak teman-teman ya, banyak-banyak memperlakukan diri secara adil, maka keadilan juga akan kamu dapatkan. Tetapi potensi yang mungkin terjadi di 2025 ini justru orang-orang sekitarnya mungkin ya melihat kamu itu secara tidak adil, yang mengakibatkan mungkin kamu ada perasaan aku sudah berbuat yang maksimal nih gitu kan, tapi kenapa ya kok masih begini gitu, aku sudah begini nih kenapa ya kok begitu gitu loh teman-teman ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu di 2025 ini ya, tapi nggak apa-apa aja karena beberapa orang yang memang akan memperhatikan kamu, ya udah memperhatikan kamu aja teman-teman ya. Ada perhatian dari lingkungan sekitar yang tadinya sebuah lingkungan yang mungkin ngecengin kamu, melihat kamu sebelah mata, memandang kamu cuma sebelah mata, di tengah-tengah tahun ya teman-teman ya, akan melihat kinerja kamu yang sebenarnya itu kayak gimana, apa yang sudah kamu lakukan untuk hidup ini seperti apa gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah juga ya namanya emosi ya, karena ada potensi emosi sesaat, apalagi dengan lingkungan sekitar ya teman-teman ya, yang akan mengakibatkan justru konflik atau potensi yang lebih besar lagi. Nah ini nggak perlu sih ya, hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan ya. Lalu perjalanan juga memungkinkan dilakukan di 2025. Ada kartu perjalanan ya, ada kartu graut. That means ada perjalanan keluar kota, keluar negeri yang memang
dilakukan sepanjang 2025 ini. Perjalanan membawamu. Lalu juga ada kebosanan yang dirasakan. Nah, ini dia. Bagaimana caranya supaya tidak bosan? Melakukan apa yang disuka ya. Kalau misalkan kamu monoton hanya kayak mau kerja aja nih gitu kan ya, mau apa aja nih gitu untuk melakukan hal-hal yang apa sih kayak monoton gitu. Kalau kerja ya karena mau dapat gaji aja, bukan karena memang bidang pekerjaan yang disukai. Nah, ini biasanya kan tetap stuck ya. Orang yang disukain aja kadang-kadang kita tetap stuck dan bosan gitu, apalagi yang memang gak disukain gitu kan, bukan stuck lagi gitu ya. Ya, jadi tahun ini adalah tahun dimana kamu diingetin buat lebih kreatif lagi untuk ngadepin hidup ini dan juga untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang memang sekiranya ya secara pengetahuan juga akan berdampak buat kamu ya, dan juga mengenai ketidakadilan atau keadilan, mengenai ego sesaat yang terlalu berlebihan ya, ini juga jangan ya. Di 2025 ini kamu juga diingetin buat berbagi teman-teman. Nah ya, yang lupa buat berbagi, ayo segera berbagi. Berbagi tuh nggak harus yang mahal ya, berbagi kadang-kadang yang kamu miliki aja berapa ya, nggak perlu banyak-banyak. Kalau kamu punya 1.000 ya, kalau misalkan habisnya 900 untuk kehidupan kamu, berbagilah yang memang secukupnya dan senyamannya tanpa yang namanya menyiksa dirimu. Jangan sampai bisa berbagi tapi kamu gak bisa makan. Nah itu juga konyol teman-teman. Jangan bisa berbagi tetapi kamu malah justru kesulitan dan berhutang lebih banyak ya. Janganlah ya, jangan. Oke? Ini 2025 seorang Aquarius, semoga ya secara general seperti ini, tapi untuk nantinya jauh lebih apa ya, lebih detail dan sebagainya itu nanti akan ada di bacaan bulanan. Kita akan lihat secara spesifik lagi teman-teman untuk keuangannya kamu, lalu untuk kesehatannya kamu ya, love readingnya kamu. Nah kita lihat untuk keuangan. Attachment family. Oke, keuangan ya. Kita tuh nggak pernah bisa yang namanya memaksakan ya. Memaksakan orang tuh untuk sadar gitu loh teman-teman ya. Tapi kita sendiri dengan kesadaran ya, berani yang namanya membatasi hal-hal yang keterikatan dan sebagainya ya. Apalagi kalau kita bicara tentang keuangan dan tentang keluarga, itu never ending story yang kayak begitu ya. Belajar memutuskan segala sesuatu, artinya bukan memutuskan kekerabatan gitu, enggak sih teman-teman ya, apalagi kalau ini masalah-masalah yang kaitannya dengan duit ya. Ini sih lebih ke kayak melepaskan keterikatan dari kayak apa yang mengganjal di pundak yang masih belum selesai ya. Besar kemungkinan kewajiban-kewajiban dari tahun-tahun sebelumnya yang harus kamu panggul, harus kamu apa sih kayak selesaikan, ini masih akan tetap berlanjut di 2025 teman-teman, masih belum selesai ya. Kalau kita ngomel doang gitu kan ya, masalah-masalah yang kaitannya dengan duit, dengan keuangan, dengan kewajiban-kewajiban, toh itu juga harus dibayar gitu loh teman-teman. Jadi ya sudah, apa yang didapatkan ya itu yang akan kamu keluarkan ya sebaliknya pun juga kayak begitu. Jadi imbang sih. Kalau kamu merutuki keadaan dengan pilihan-pilihan yang kemarin-kemarin kamu pilih ya dalam hal-hal yang kaitannya dengan keuangan, it's not fair ya. Itu tidak bertanggung jawab gitu. Jadi stop complain, lakukan apa aja yang memang bisa kamu lakukan selagi itu halal ya teman-teman ya why not ya, kenapa tidak gitu. Dan mohon bantuan kalau memang kamu memang benar-benar capek untuk mengerjakan segala sesuatu
sesuatunya itu sendiri. Jangan semua kamu tanggung sendiri. Ya emang sih kalau misalkan contoh nih yang utang kamu gitu, yang bayar kan juga kamu gitu. Tapi jangan ngomel gitu loh kalau emang yang di apa ya, kayak yang di ya itu adalah hasil dari keputusannya kamu, ya itu yang harus dipertanggungjawabkan gitu loh teman-teman. Ya jangan komplain untuk hal yang memang sudah kamu lakukan gitu. Itu adalah hasil dari perbuatan. Tapi kan aku kepaksa Kak gitu. Nah, banyak kan yang orang akhirnya menyalahkan gitu, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain ya. Tapi kan kamu punya pilihan untuk berkata tidak gitu. Walaupun mungkin dalam hati atau dalam perasaanmu nggak enak, sungkan dan lain sebagainya, tapi tetap aja keputusan juga dari tangan kamu, right ya. Lalu kita akan lihat nih teman-teman ya, kita akan lihat untuk kesehatan. Kesehatan nih kamu diingetin nih ya, lagi sibuk-sibuknya banget, jadi jaga kesehatan mah tetap harus gitu. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana merawat diri, bagaimana cara menyehatkan diri, itu bukan cerita kayak sehari 2 hari gitu loh. Ini cerita continuity nih, bersambung sampai kapan? Sampai kita berpulang nanti. Jadi kalau misalkan kamu mau sehat ya itu adalah hasil dari perbuatan apa yang kamu lakukan kemarin-kemarin. Kalau sekarang ini kamu nggak sehat, ya itu adalah hasil dari perbuatan kamu dari kemarin-kemarin teman-teman ya. Jadi ingat bahwa yang namanya olahraga, kesehatan, jaga makan, pola makan, itu adalah hal yang bukan instan, yang bukan hanya sehari 2 hari, tapi seumur hidup. Ya seperti itu. Dan buat kamu yang lagi sakit, karena ada cerita-cerita seperti ini ya, sedang sakit, sedang gak enak, sedang benar-benar membutuhkan attention ya badannya. Potensi-potensi sembuh ada ya. Mesti sabar karena apa? Karena ini sebenarnya sakitnya sakit berulang ya teman-teman ya, bukan hanya kayak sekali 2 kali gitu, tapi berulang kali itu sakit yang sama. Nah ini dia. Ini belajar dari pengalaman. Kalau nggak belajar dari pengalaman, ntar yang datang malah yang jauh lebih sakit lagi. Wah. Ya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk love readingnya kamu teman-teman ya. Untuk love reading kamu kita akan bagi jadi 3 juga ya, buat kamu yang jomblo, buat kamu yang have relation, dan juga buat teman-teman yang punya kompleks ya, hubungan yang kompleks dengan seseorang. Single dulu ya. Wah, yang lalu ya sudah teman-teman, yang lalu ya sudah, yang lalu. Buka yuk hatinya gitu. Yang lalu tuh ya udah, orang yang lalu juga sudah tidak berkontak, walaupun mungkin beberapa kali bisa melihat atau beberapa kali bisa kelihatan itu kan melalui medsos, melalui kabar-kabar dari selentingan sekitar ya. Potensinya bisa ketemu sih ya sama orang-orang yang sudah berlalu atau seseorang yang sudah berlalu, potensinya begitu. Tapi kalau misalkan kamu ya, ini kan deep ya teman-teman ya, deepnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kamu mau ya fokus di kerjaan ya, ini akan jadi peluang-peluang yang sangat baik sekali sih teman-teman ya. Merawat ya, sepertinya sakitnya kalian pernah sakit yang benar-benar sakit banget ya di masa yang lalu, ataupun sekarang pun sudah mulai bisa healing dengan baik ya. Ini saat yang baik tahun ini 2025 untuk bisa membuka hati kamu, membuka hati, lalu dekat lagi dengan seseorang, tapi tidak terlalu rush ya, tidak terlalu apa sih, kayak cepet-cepet kayak gitu tuh loh teman-teman ya, seperti itu. Dan ingat bahwa yang namanya ketika kita berkaitan dengan seseorang, atau kita ngobrol dengan seseorang, atau kita berrelationship dengan seseorang, itu PR-nya adalah bukan hanya kayak sehari 2 hari seneng-seneng doang gitu, tapi akan selamanya ya, seperti itu. Ini pekerjaan lagi butuh
butuh perhatian juga teman-teman, dan ada potensi-potensi untuk apa ya, kayak ada potensi untuk melakukan perjalanan yang kaitannya dengan dinas ya, perusahaan, dengan kegiatan kamu yang kaitannya dengan pekerjaan ya, termasuk peluang-peluang untuk mendapatkan cuan ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lihat untuk kamu yang have relation. Oh, saling mencintai, bukan saling memaksa untuk supaya dicintai. Ini yang kadang-kadang itu apa ya? Yang kadang-kadang jadi masalah ya dalam setiap hubungan teman-teman ya. Menginginkan pasangan menjadi versi yang baik menurut pikiran kita ya. Seperti ini. Ini yang bakal memicu konflik yang pada akhirnya menjadikan pasangan itu jadi nggak nyaman di sebelahnya kita ya. Mencintai bukan berarti menjadikan seseorang itu menjadi program seperti apa yang di pikirannya kamu gitu. Aku suka pasangan yang seperti ini ya. Tetapi tidak dibarengi juga dengan perubahan sendiri gitu, dalam artian ke diri sendiri ya teman-teman ya. Hanya menuntut pasangan menjadi seperti apa yang dimau, tapi ya tidak tidak memberikan kebebasan berekspresi kepada pasangan itu sendiri. Nah ini yang akan jadi kekecewaan gitu kan, karena terjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ya, lebih penting mana sebenarnya, dicintai sama pasangan atau merasa dicintai sama pasangan? Ya, banyak sekali orang yang menuntut pasangan karena dengan dalih mencintai pasangan. Ya, alih-alih membiarkan pasangan tersebut berkembang menurut kepribadian mereka masing-masing. Pastinya ada yang namanya win-win solution. Bicara di tengah itu ada teman-teman, tapi ya itu adalah kayak apa ya, adaptasi antara satu dan lain, tapi tidak memaksa gitu loh ya. Karena kalau misalkan dipaksa pasti akan saling menyakiti teman-teman ya. Tapi bukan berarti terus diem aja ya, dalam artian kalau pasangannya salah gara-gara ntar takut kalau misalkan dikira mengekang terus nggak bicara, nah itu juga nggak bener ya kayak gitu. Pasangan itu bukan karyawannya kita, pasangan itu bukan yang namanya pegawainya kita, pasangan itu bukan yang namanya apa ya, kayak orang-orang yang kita bisa perintah-perintah, kita bisa suruh-suruh gitu. Itu bukan pasangan ya guys, itu karyawan namanya ya. Seperti itu. Jadi ya, yuk kalau memang mau berdamai dengan diri ya, berdamailah terlebih dahulu gitu, sehingga kita juga nantinya akan menciptakan sedikit crash atau sedikit konflik dengan lingkungan sekitar. Oke teman-teman, jadi mungkin apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa sih? Karena kita terlalu mengontrol keadaan, terlalu menginginkan keadaan menjadi seperti apa yang kita mau, dan ini yang bikin jadi lelah dalam berhubungan. Oke teman-teman, ini sekarang kita akan menuju ke hubungan-hubungan yang kompleks ya. Oke. Hubungan yang kompleks, hati-hati terjebak di hubungan-hubungan yang berbahaya, hubungan-hubungan yang dirahasiakan. Aduh ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di 2025 ini untuk kamu yang ya terjebak di friend zone gitu kan, friendship zone ya, seperti itu. Jadi yang benar-benar ini karena muncul ya teman-teman ya, situasi-situasi dalam pekerjaan ya, kamu suka dengan seseorang yang mungkin sudah punya pasangan atau sebaliknya pun juga kayak begitu ya.
Komunikasi yuk diperbaiki teman-teman ya, supaya apa, supaya nggak ada yang kayak salah paham, salah tanggap atau salah apa ya, salah suan gitu. Ya jangan GR lah gitu ya, atau nge-GR-in orang karena apa, karena itu kasihan ya. Kalau kita berada di posisi yang seperti itu juga nggak mau kan ya, namanya di apa ya, kayak di kasih harapan-harapan semu yang pada akhirnya jadi kayak kecewa kayak gitu, jangan ya. Ku ingin marah melampiaskan, tapi ku hanyalah ya kan, seperti itu. Right, sekarang kita bakalan lihat untuk hal-hal baik ya yang mungkin terjadi di 2025 ini. Kita tinggalkan love reading. Alright. Hal-hal akan menjadi nyata ya, sesuatu hal yang mungkin kemarin kamu usahakan ini akan jadi nyata. Nyata itu dalam artian ketegasan ya teman-teman. Kalau iya iya, kalau enggak, kalau ada, kalau enggak. Kalaupun mau jadi kenyataan akan jadi kenyataan, bukan di situasi yang lagi-lagi menggantung, bukan ya. Lalu ada pemasukan nih, kamu dapat rezeki nomplok banget ya. Jadi memang secara kepikiran ya, tapi rezeki nomplok juga banget. Jadi kelimpahan yang mungkin terjadi di 2025 ini banyak ya. Jadi keuangan kamu oke, ya, walaupun dibarengi dengan hal-hal yang well ya, ada juga yang harus keluar ya. Tapi quiet oke sih ya. Ini untuk hal-hal baik ya. Sekarang kita akan menuju ke hal-hal yang sebaiknya gitu kan. Kita mawas. Wah. Belajar lebih apa sih teman-teman ya? Belajar untuk yang pertama, keluar dari batasan-batasan pikiran yang kamu ciptakan sendiri gitu ya. Sungkan, gak enak dan lain-lain sebagainya itu bisa dimakan gak sih? Bisa ditelan, tapi bikin sakit hati ya. Itu dia teman-teman, hati-hati dengan pikiran-pikiran, ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri yang it doesn't real, gak nyata gitu, yang tampaknya nyata tapi padahal gak nyata sama sekali. Sesuatu hal yang disembunyikan, sesuatu hal yang kayak di apa sih, tidak bisa diekspresikan, yang kayak diem-diem aja kayak begitu ya. Jangan ya, apalagi kayak misal gara-gara sungkan, gara-gara gak enakan, gara-gara seperti apa ya, kayak gitu. Lalu juga untuk wisdom ini adalah untuk konflik-konflik yang mungkin terjadi ya, segala sesuatunya yuk hadapi dengan apa sih, dengan kepala yang dingin teman-teman. Dan kalau dibilang hati-hati konflik ya, hati-hati konflik yang mungkin terjadi. Ini dia ya, only talk, there's never action ya, itu juga percuma, itu bakalan jadi konflik juga. Jadi bisa bicara, bisa melakukan gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke saran-saran ya buat kamu ngadepin 2025 ini. Masih tetap berkaitan sih teman-teman ya. Jadi maju yuk, maju aja gitu kan. Maju aja, nggak perlu yang namanya kamu takut-takutan gitu. Namanya juga manusia kak gitu, takut tuh wajar, emang wajar. Tapi kalau misalkan ketakutan ini tidak membawa kamu kemana-mana dan stuck di sana-sana aja, kamu nggak bisa ke kanan, kamu nggak bisa ke kiri aja karena kamu takut salah ya, malah kamu doing nothing gitu, tidak ngapa-ngapain gitu, tidak berbuat apa-apa gitu. So ya sudah pasrahkan gitu. Ada hal yang di luar dari kuasa atau kendalinya diri kita. Tapi ya kalau misalkan kita hanya takut kepada hal-hal tersebut, kita nggak akan berbuat apa-apa. Yuk pasrah ya. Dalam semesta ini akan selalu membantu kita dengan caranya ya huruf besar gitu. Jadi kadang-kadang caranya mungkin tidak sama dengan keinginannya kita atau kemauannya kita, but ya balik lagi gitu ya, pasti terbaik teman-teman. Lalu juga belajar apa ya, kayak
punya punya apa sih, kayak keberanian untuk speak up teman-teman, karena kayak siapa sih yang mau ngehargain kamu kalau kamu sendiri aja nggak bisa ngehargain diri kamu sendiri gitu. Jangan ngarep orang lain buat ngertiin kamu, jangan ngarep orang lain tuh buat kayak menghargai kamu kalau kamu sendiri aja nggak pernah yang namanya menghargai diri kamu sendiri. Dengan cara apa sih? Speak up ya, jangan cuma diem doang. Kalau dia apa-apain kamu diem, padahal dalam hati udah mau nangis, udah mau nggak karu-karuan gitu. Kalau kamu mau disayangi, kalau kamu mau diterima di sebuah lingkungan, bukan berarti kamu harus menjadi pribadi yang lain supaya bisa diterima. Tidak, tetapi menjadi diri kamu sendiri. Whether mereka mau menerima apa enggak ya, itu adalah urusannya mereka, bukan urusannya kamu. Tapi nantinya kamu akan bertemu dengan lingkungan yang bisa menerima apa adanya, dan kamu pun juga iya sama. Oke, teman-teman, ini 2025-nya kamu ya, untuk teman-teman Aquarius dimanapun kamu berada. Kita ketemu lagi ya di next reading tahun depan ya, dengan tema yang sama. Tapi kalau misalkan dengan tema-tema yang berbeda, stay tune di channelnya Oracle Card Indonesia ataupun channel-channel Oracle Card Indonesia yang lain. Oke, teman-teman, tetap semangat ngadepin 2025 ya, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Oke, aku akan selalu ada di sini, asik, as long as kamu dengerin ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.